Ini sedikit protes ke Prof. Mahfud juga, ini kan Prof. Mahfud suka yang berprotes kan. Ternyata setelah dibaca kembali, sertifikat pagar laut itu terbit tahun 2023, di mana Prof. Mahfud waktu itu masih menjabat sebagai Menko. Nah, pertanyaan saya, Prof, waktu terbit itu apakah Prof tidak dapat informasi atau apa-apa seperti itu? Karena di media, di podcast Prof. Mahfud itu keras mengkritik pagar laut, padahal sertifikat pagar laut itu terbit di eranya Prof. Mahfud sebagai menteri. Waktu ketika jadi Menko itu, apakah Prof. Mahfud tidak dikasih tahu, ditutup-tutupi, atau Prof. Mahfud memilih untuk diam? Persoalan yang kedua, soal efisiensi anggaran. Arah kebijakan politik hukum soal efisiensi anggaran ini kemana? Nah, Prof kan lebih bagus lah analisanya. Mungkin bisa kasih kami pencerahan terhadap arah politik hukum efisiensi anggaran itu. Oke, terima kasih, Prof. Tentang pagar laut ya, saya juga baru mendengar pagar laut itu sudah dibongkar oleh masyarakat. Kan yang membongkar itu masyarakat. Apakah saya tidak menerima laporan? Sama sekali tidak, karena memang laporannya tidak harus ke Menko kalau yang begitu. Menko itu kalau kasus muncul, itu pun di bidang kemenkoannya. Kasus muncul, lalu terjadi masalah tidak diselesaikan di tingkat kementerian, baru dia ditarik untuk diselesaikan, dikoordinasikan. Tapi kalau hal-hal rutin itu tidak dilaporkan. Nah, itu pada waktu itu tidak menjadi kasus. Karena itu pun kan baru ditemukan oleh masyarakat, tiba-tiba ada pagar. Sesudah diselidiki, ternyata katanya di bulan Oktober tahun 2024 itu sudah ada peninjauan ya dari Ombudsman dan sudah menyampaikan ke aparat setempat, ke Polres, ke Pemda gitu, bahwa itu harus dihentikan pembangunan itu. Sudah diberitahu loh di bulan Oktober menurut Ombudsman Tangerang. Lalu menurut Ketua Umum Matalaun Anwar Pondok Pesantren juga dia sudah meninjau ke sana dan sudah memberitahu bahwa ini melanggar hukum. Tidak digubris juga. Berarti ada kesengajaan kan itu? Ada kesengajaan. Karena kan baru kita ketahui di bulan Januari, padahal Oktober sudah diketahui, tapi masih tersembunyi gitu. Nah, sesudah diketahui ngelak juga bahwa itu tidak melanggar hukum karena ada izinnya. Disitulah kemudian muncul bahwa ada proses perizinan yang tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena jelas menurut Undang-Undang Dasar pasal 33, bumi, air, dan kekayaan alam itu dikuasai oleh negara. Dan bentuk penguasaan ini kemudian lahir dari keputusan Mahkamah Konstitusi. Keputusan Mahkamah Konstitusi itu memutuskan bahwa penguasaan air laut itu tidak boleh diberikan kepada perorangan dan kepada swasta. Harus dikuasai negara agar membuka akses seluasnya ke publik. Lalu di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 sama dilarang, tidak boleh ada pengusahaan terhadap perairan pesisir. Nah, di situ adanya sertifikat sampai 263 itu jelas melanggar hukum, jelas ada kolusinya. Tidak mungkin tidak ada kolusinya. Tidak mungkin itu kesalahan administratif semata. Harusnya dimulai dari 263 sertifikat itu yang tanda tangan siapa, panggil orangnya. Kamu tanda tangannya dari mana? Kan lalu bisa diurut ke bawah. Kenapa kamu tanda tangan, siapa yang nyuruh, siapa yang mendorong, siapa yang merekomendasi. Di situ pasti akan ketemu bagaimana mulainya kolusi terhadap itu. Soal efisiensi, saya belum paham politik hukumnya itu kemana. Cuma substansinya itu dikatakan oleh pemerintah bahwa itu nanti dana itu akan dihimpun kemudian dipergunakan untuk sebesar kemakmuran rakyat. Nah, tapi terus pemotongan anggarannya itu menjadi tidak bisa difahami oleh masyarakat karena pemotongan itu cuma sepertinya dilihat ini pagunya sekian, potong sekian persen, ini potong sekian persen, potong sekian persen, tidak dipelajari satu persatu, sehingga banyak hal-hal yang merupakan pelayanan dasar itu kemudian juga tidak bisa dilakukan, bahkan mungkin tidak benar. Tetapi yang dijelaskan itu mungkin saja besok pemeliharaan jalan yang bolong-bolong yang membahayakan orang itu tidak ada lagi anggarannya, lampu penerangan jalan tidak ada lagi, sehingga pelayanan terhadap masyarakat itu menjadi terkurangi. Kita setuju, pemerintah harus
melakukan efisiensi. Kita setuju. Karena sejak zaman Orde Baru pun inefisiensi itu bahkan dalam bentuk korupsi, bocor, itu menurut Pak Sumitro 30%. Berarti itu bagian dari program reformasi agar negara efisien. Tetapi efisien itu harus jelas juga. Tidak boleh hal-hal yang merupakan pelayanan kebutuhan dasar itu lalu menjadi terkena efisiensi sehingga malah rakyat rugi. Terkena efisiensi seseorang di sini untuk misalnya betul untuk memberi makan di sana, tetapi untuk memberi makan di sana cari uang dengan menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja di sini. Kan banyak tuh keluhan masyarakat yang sekarang muncul. Waduh, saya karena ada efisiensi, saya diberhentikan dari pekerjaan dengan gaji misalnya sebulan 4 juta. Sementara anaknya satu dapat makan tiap hari sehari 10.000. Kan tidak imbang efisiensinya.